Benar Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan kami tenang Tuhan. Dunia tidak bisa menggoyahkan kami Tuhan apabila Engkau ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa teguh di dalam Engkau Tuhan, bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu yang ditaburkan Tuhan. Mari Engkau rapi hati dan pikiran kami Tuhan. Teruskan ya Bapa. Biarlah kami fokus Tuhan, menerima daripada firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami Tuhan dalam perjalanan kami dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan dimenangkan dan dimenangkan oleh kuasa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan. Biarlah malaikat surgawi senantiasa memimpin kehidupannya Bapa. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya, sehingga apa yang disampaikan Tuhan biarlah kami boleh dimenangkan bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bondan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Om Tante sekalian. Saya bersyukur pada Tuhan dan juga berterima kasih pada Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam Efesus 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-16, ayat tema gereja kita di tahun 2016. Efesus 4 ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 16 di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Padanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangunnya. Puji Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan di tahun 2016 ini, tubuh yang bicara mengenai tubuh Kristus dikaitkan atau dikhususkan dalam keluarga kita. Jadi tubuh Kristus yang ada yaitu skup terkecilnya keluarga, rapi tersusun yang berasal daripadanya, ini dengan satu kepala. Dan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi keluarga kita kepalanya adalah Kristus atau Tuhan Yesus sendiri. Dan di bulan saya lihat di bulan September terakhir saya dipercayakan untuk membawakan firman. Di situ saya bahas tentang rancangan Allah. Kristus sebagai kepala adalah kepala yang tahu bagaimana membawa tubuhnya atau anggota tubuhnya ke satu tujuan. Dan waktu itu kita sama-sama membaca dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan tidak salah kalau kita buka kembali Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi Kristus sebagai kepala sudah menetapkan satu tujuan buat kita sebagai anggota keluarganya, anggota tubuhnya. Tujuannya apa? Mempunyai hari depan yang penuh harapan. Dan untuk mencapai tujuan ini, Tuhan atau Kristus sudah memiliki satu rancangan. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera. Tetapi rancangan damai sejahtera ini ada faktor dinamis. Waktu itu firman Tuhan katakan. Faktor dinamisnya siapa? Kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Kita ini adalah faktor dinamis. Kenapa kita jadi faktor dinamis? Karena kita memiliki satu kemampuan yang saya boleh katakan cukup kalau salah diterapkan ini jadi berbahaya, yaitu kemampuan untuk memilih. Dan waktu itu kita sudah belajar, gara-gara salah memilih, pada akhirnya rancangan Allah jadi terkesan berantakan, terkesan Allah memiliki plan A, plan B, dan plan seterusnya. Tetapi rupa-rupanya karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Dia sanggup menetapkan yang berantakan menjadi sesuatu yang sukses luar biasa. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai masih di rancangan Allah mengenai kamu atau mengenai kita, yaitu yang tadi ditulis dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ketika Allah merancangkan satu tubuh Kristus, Dia sudah menetapkan daripadanya. Di situ hanya huruf besar, berarti daripada Dia. Dia sudah menetapkan satu tubuh. Tubuhnya yang bagaimana? Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Ini tubuh Kristus yang Allah inginkan. Dan dalam konteks keluarga kita, ini yang Allah tetapkan. Allah menetapkan kita ditempatkan di keluarga A, sama seperti saya. Saya ditempatkan di keluarga Om Gembala. Itu sudah daripadanya. Waktu saya mau dilahirkan, waktu Tuhan taruh saya di kandungan ibu saya, yaitu Ibu Gembala, saya nggak bisa tawar. Oke, kamu nanti bakal dikasih nama Bondan, ya. Kamu nanti dikandung sama seorang ibu yang namanya Lydia. Saya nggak bisa tawar. Oh gitu ya Tuhan. Tuhan boleh nggak nanti ibu saya jangan namanya Lydia? Boleh nggak kalau ibunya namanya misalnya katakanlah Maria? Atau enggak ibu saya namanya Juniwati gitu? Nggak bisa. Ketika Allah tetapkan, oke, kamu dikandung di ibu Lydia yang bersuamikan Pak Cornelius, saya nggak bisa tawar. Saya nggak bisa, oh nanti papanya jangan Pak Cornelius ya Tuhan, saya takut gitu misalnya. Atau aduh nanti saya keenakan. Nggak bisa seperti itu. Ketika Allah menetapkan, oke Bondan, kamu ada di keluarga Cornelius dan Lydia, ya sudah. Itu yang harus saya jalani, harus saya terima. Di tengah keluarga kita ditempatkan sekarang, ya berarti itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu, ketika kita sudah ditempatkan, itu sudah merupakan satu rancangan Allah. Kalau kita kembali ke Yeremia 29 ayat 11, satu rancangan Allah kita ditempatkan di keluarga kita sekarang. Untuk apa? Ya kembali tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 44. Yesaya 44 kita baca ayat yang kedua.
Yesaya 44 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Jadi di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang menjadikan kita, Bapak Ibu Om Tante, teman-teman sekalian, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Nah itu tadi yang saya bilang. Sejak Tuhan sudah menetapkan saya, atau Bapak Ibu Om Tante sekalian, teman-teman sekalian, ya ada di keluarga A, dikandung oleh Ibu B, yang bersuamikan Bapak C. Yaitu Anda, kita semua itu sudah dijadikan oleh Allah, sudah dibentuk dari kandungan. Untuk itu dikatakan, jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Jadi Allah sudah pilih daripadanya. Dia sudah pilih, oke, si A di keluarga ini, si B di keluarga ini, itu sudah daripadanya. Terus di sini ada kata Yesyurun. Yesyurun itu siapa sih? Ini ayat untuk Israel. Tetapi ada kata Yesyurun. Yesyurun itu siapa? Saya lihat di ensiklopedia. Yesyurun itu artinya orang jujur atau tulus hati atau yang dicintai. Itu artinya Yesyurun. Kalau di Alkitab dibilangnya ini nama puitis untuk umat Israel. Muncul 4 kali dalam perjanjian lama, di Ulangan 32, 33, 26 dan di Yesaya 44 ini. Nama ini atau nama Yesyurun dipakai mengenai hamba Tuhan. Nah, Israel ini hamba Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku. Kemudian kata yang sama juga dipakai di Efesus 1 ayat 6 untuk Yesus. Dan juga dalam Kolose 3, 1 Tesalonika 1, 2 Tesalonika 2 dan Yudas 1 untuk gereja. Jadi kata Yesyurun ini ya selain untuk Israel juga dipakai untuk Yesus dan juga untuk gereja. Mungkin maksudnya umat Taurat. Nah itu kata ensiklopedia. Yesyurun itu salah banyak diantaranya tadi ya. Kolose 3, 1 Tesalonika 1, 2 Tesalonika 2 itu dikatakan Yesyurun adalah gereja. Berarti kita semua adalah Yesyurun. Orang-orang, tadi apa definisinya? Orang-orang jujur, orang-orang tulus hati, orang-orang yang dicintai. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Om Tante. Amin teman-teman. Jadi kita adalah tapi katanya amin. Kita adalah Yesyurun. Apa sih Yesyurun? Puji Tuhan, benar, tepat sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang dicintai. Bukankah Kristus sebagai kepala mencintai kita? Bahkan rela mati untuk kita. Amin. Untuk itu, kalau kita sudah dicintai sedemikian sampai rasanya jadi enak banget nih, ya, yang kita harus lakukan apa? Kita jadi definisi yang lain, yaitu jadi orang yang terus puji Tuhan. Terima kasih buat yang sudah jawab ya. Kita adalah gereja yang dicintai. Untuk itu mari kita hidup jujur dan tulus hati ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu udah tahu ya Yesyurun ya. Jadi kalau dikatakan Allah sudah memilih kita, menempatkan kita di sini, di keluarga kita sekarang ini, berarti itu bukan bicara cuma untuk Israel, tapi juga untuk kita, gereja ya. Oke, kalau gitu, kalau kita sudah ditempatkan di keluarga kita sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dengan satu kemampuan kehendak bebas untuk memilih itu? Apa yang bisa kita lakukan? Untuk ini mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman tokoh
Alkitab yang sudah mengalami ditempatkan di keluarga-keluarga yang bermacam-macam. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal. Kita baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal 1 ayat 11 sampai 26. Kejahatan anak-anak Eli. Ayat yang ke-11. Lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Perhatikan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu, perhatikan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi Samuel yang muda itu semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel, ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Samuel adalah anak dari Elkanah dan Hana. Hana istri pertama dari Elkanah, tetapi dia tidak punya anak. Dia datang ke Silo berdoa, dan akhirnya Tuhan berikan anak kepada Hana. Hana bernazar, kalau aku dapat anak laki-laki, aku akan berikan untuk Tuhan jadi hamba Tuhan. Itu kira-kira. Dan lalu sampailah ke ayat yang ke-11 bahwa Elkanah dan Hana menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Terlepas dari si Samuel ini adalah kalau saya boleh bilang apa ya,
nazir kali ya. Soalnya nggak tertulis nazir, jadi saya juga nggak cocok kalau bilang nazir. Orang yang diserahkan khusus untuk melayani Tuhan, itulah ya kalau saya katakan. Sebagai orang yang cocok untuk yang sudah dinazarkan untuk diserahkan kepada Tuhan. Waktu itu Samuel sebagai seorang anak kecil, saya menempatkan diri saya jadi Samuel. Sekian lama disapi sama ibu saya. Kemudian setelah saya tahu, wah ibu saya begitu mengasihi saya, orangnya lemah lembut, dekat sama Tuhan, rajin berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Ketika saya mulai menikmati hangatnya keluarga Elkanah dan Hana ini, tiba-tiba di umur yang masih kecil sudah disapi itu, kalau saya pernah baca menurut budaya Israel, disapi itu sekitar umurnya tuh belasan ya, antara 12 sampai 14 tahun. Setelah disapi itu di umur 12 sampai 14 tahun tuh mau akil balik. Jadi ya kalau anak zaman sekarang bilang ababil gitu ya, anak baru gede labil, masih bisa terombang ambing. Kalau saya tempatkan diri saya, selama sekian belas tahun sama keluarga yang enak ini, tiba-tiba saya harus diserahkan kepada gereja. Di tempat orang yang saya ketemunya aja, mungkin kalau kita berasumsi bahwa Elkanah dan Hana rutin ke Silo, oke lah tiap tahun ya. Ketemunya aja setahun sekali. Itu juga kalau saya masih ingat gitu ya. Sampai di gereja di Silo diserahkan kepada Imam Ed. Oke lah, dengan pendidikan yang didapat dari orang tua, masa saya di tengah keluarga pendeta nanti bakalan hidup susah. Enggak lah ya, saya bakal fine gitu ya, I'll be fine, saya akan oke saja. Tetapi ketika saya sudah masuk, tinggal, apa yang terjadi? Saya lihat, wih, anak pendetanya seru juga nih, kan gitu. Itu kan buat dipersembahkan buat Tuhan daging, kok dia makan? Loh, itu kan lemak yang terbaik, harusnya untuk Tuhan. Dia embat juga. Oh maaf, saya pakai kata-kata yang agak sedikit bahasa sehari-hari, nggak apa-apa ya, mengantar Bapak Ibu ya. Diembat juga itu lemaknya. Wah, kalau begitu saya menempatkan diri saya nih dengan segala keterbatasan saya, dengan segala asumsi-asumsi saya ya. Kalau begitu asik nih ya jadi hamba Tuhan di gereja ya. Apa yang buat Tuhan berarti buat saya. Saya bisa hidup seenak-enaknya. Toh lagi papa mama saya juga yang ternyata selama ini saya anggap sayang saya, ternyata nggak sesayang yang saya kira. Kok begitu? Lah ini saya dikasih orang, saya dikasih ke gereja. Ini pola pikir, sekali lagi, ini pola pikir saya, asumsi saya ya, teman-teman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini bukan Alkitab bilang, ini asumsi saya. Kalau saya jadi Samuel dikasih ke orang, kira-kira ini asumsi saya, pemikiran saya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian menempatkan diri jadi Samuel tuh bakal mikir apa, saya nggak tahu. Ya. Ada 1000 orang di sini, 1001 pikiran. Iya, 1000 orang di sini berarti 1000 pikiran, sorry bukan 1001. Lain-lain pasti. Dan ini saya pikir, oh orang tua saya nggak sesayang yang saya kira. Ini saya dikasih orang. Nah, daripadanya lah seluruh tubuh. Kalau saya tidak bisa menerima keadaan ini, kira-kira akhir ceritanya di ayat yang 26 kita sudah baca. Tetapi Samuel yang muda itu kira-kira ditulisnya nanti apa? Apakah semakin berkenan di hadapan Tuhan atau
semakin mirip dengan Hofni dan Pinehas, kakak-kakaknya. Kira-kira ayatnya begitu nggak? Bisa jadi kalau Samuel itu pikirannya kayak saya tadi. Iya kan Om Tante Bapak Ibu ya? Saya diabaikan sama orang tua saya. Untuk apa saya hidup? Mending saya enak-enakan tuh kayak Hofni dan Pinehas. Nah kan kira-kira begitu. Tetapi Samuel tidak begitu. Makanya ditulis di ayat yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kemampuan luar biasa yang cukup beresiko tinggi dan berbahaya, yaitu kemampuan untuk memilih, digunakan oleh Samuel dengan tepat. Tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat fungsi. The right man, at the right place, at the right time, with the right purpose. Nah, kira-kira begitu. Sehingga Samuel berhasil. Dia lihat Hofni dan Pinehas hidupnya berantakan, melanggar firman Tuhan. Saya tidak. Dia tetap di bawah pengawasan Imam Eli. Oke, itu Samuel. Mungkin Bapak Ibu sempat kepikiran, kayak saya juga kepikiran. Oh itu kan Samuel, dia kan memang udah diserahkan untuk Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan, sudah dipilih dari kandungan ibu, sudah ditetapkan. Memang Samuel udah Tuhan kasih dengan kemampuan untuk jadi begitu, untuk bisa memilih yang baik, yang tepat. Coba dong, contoh lain hamba Tuhan yang sudah dipilih, sudah ditetapkan untuk jadi hamba Tuhan, yang seharusnya sama seperti Samuel hidupnya, bisa memilih yang tepat, tapi ternyata dia gagal. Ada nggak? Ada Bapak Ibu, supaya kita belajar. Tuhan itu tahu. Ya, mari kita buka tuh sampai sini Bapak Ibu udah dapat alur ceritanya ya, narasinya udah dapat nih ya. Soalnya nanti di belakang biar jelas. Oke, kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Kita baca ayat 24 sampai Hakim-Hakim 14 ayat 7. Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai 14 ayat 7. Kalau sudah dapat firman Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan di sini maksudnya ibunya Simson, dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zorah dan Eshitaol. Perhatikan di sini bahwa Allah memberkati ibunya Simson dengan Simson, ya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Perhatikan bahwa Simson ini adalah nazir. Kalau ini memang Tuhan katakan sendiri bahwa dia adalah nazir Allah di ayat yang di pasal 13 ini, ayat yang ke-7. Ya, Tuhan yang tetapkan bahwa Simson adalah nazir Allah. Makanya di ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Jadi memang dia dikhususkan. Kita sambung perkawinan Simson dan teka-tekinya. Pasal 14 ayat 1. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku, kata Simson. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing.
tetapi apa-apa di tangannya. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Nah, sekarang ada perbandingannya nih. Tadi Samuel nggak disebut nazir Allah, Allah nggak sebut dia nazir, tetapi mamanya bernazar menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Di satu sisi ada Simson yang memang sudah Tuhan sebut dia akan menjadi nazir yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, dan Allah sudah memberkati dia. Sama, Samuel juga diberkati. Bahkan Allah memenuhi Simson dengan rohnya. Udah ada kelebihan khusus buat Simson. Tetapi ada perbedaan rupa-rupanya antara Samuel dan Simson. Perbedaannya di mana? Samuel memilih untuk tetap berada di rancangan Allah, tetap berada di perintah Allah. Tetapi Simson, dia memilih yang tidak tepat. Kenapa saya bilang yang tidak tepat? Karena Simson, dia tahu bahwa dia nazir Allah, dan Allah sudah berfirman syarat-syarat menjadi nazir kepada orang-orang Israel. Saya tidak catat, tapi itu ada di Ulangan, saya lupa. Syarat menjadi nazir itu ada, tidak boleh minum anggur, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan saya percaya papa mamanya Simson pasti sudah mengajarkannya ke Simson. Makanya di ayatnya yang ketiga, ayah dan ibunya berkata kepada Simson, tidak adakah di antara anak-anak perempuan? Kalau kita bilang tidak adakah, berarti ini dua pihak yang sudah sama-sama tahu. Kalau saya rephrase atau saya menggunakan kalimat yang lain, memangnya nggak ada. Jadi Simson tuh seharusnya sudah tahu, kalau mau ambil istri jangan dari bangsa lain. Seharusnya Simson sudah tahu. Tetapi respon Simson yang memilih, ya di ayatnya yang ke-3 bagian akhir, tetapi jawab Simson pada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ini pilihan Simson. Ini bukan Allah yang paksa Simson. Tunggu dulu. Kok bilang ini bukan Allah paksa? Di ayat 4 coba baca. Tuhan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Nah itu sebab itu dari Tuhan asalnya. Kok bilang Tuhan gak paksa? Kok bilang Simson yang memilih? Ini cuma masalah kita belum tahu bahwa maksudnya dari Tuhan asalnya ini tujuannya adalah untuk memang Simson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Nah, tuh kan dipaksa, kan gitu ya ceritanya. Bapak Ibu sampai sini bisa ikut ya? Di sini Tuhan memberi kata-katanya, tetapi hal itu daripada Tuhan asalnya. Daripada Tuhan di sini bukan berarti bahwa tadinya Simson seperti Samuel, memang dia sudah istilahnya tepat menjaga perintah Tuhan. Dia sudah dengan tekun menjaga perintah Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan tahu, kan Tuhan tahu. Tuhan tahu ini Simson memang gelarnya nazir. Tetapi dalam isu memilih, Simson ini masalah. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kalau Simson bakal suka sama gadis Filistin. Tuhan tahu itu. Simson suka gadis Filistin. Nah, karena memang pada awalnya Simson sudah ada kecenderungan untuk tidak taat, kecenderungan untuk memilih yang tidak tepat. Nah, inilah yang digunakan Tuhan untuk cari gara-gara terhadap orang Filistin. Jadi asalnya di sini Tuhan pakai ini bukannya tadinya Simson taat dipaksa jadi tidak taat, bukan.
Tetapi memang dari awalnya Simson sudah kecenderungan untuk tidak taat itu ada di dalam hatinya Simson. Dan Tuhan gunakan itu untuk cari gara-gara sama orang Filistin. Dapat maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah tangkap pengertian dari Tuhan asalnya ini Simson dipaksa nih. Enggak, bukan. Memang dari awalnya Simson sudah begitu. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Simson suka. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa Samuel kan memang dikhususkan untuk Allah. Nah ini lebih lagi. Ini nazir. Nazir tapi bisa salah pilih juga ya, Bapak Ibu, Om Tante, saudara-saudara. Sudah dikasih tahu syarat-syarat nazir, tetap pilih untuk tidak taat. Simson sama-sama ditempatkan di keluarga yang daripadanya. Sama seperti Samuel ditempatkan di Elkana dan Hana lalu diserahkan kepada Eli. Demikian juga Simson ditempatkan di, siapa yang tahu nama papanya sama mamanya Simson? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nama papa mamanya Simson? Om Tante, Bapak Ibu ada yang tahu nama papanya Simson? Saya kasih tahu mau? Nama papanya Simson adalah papanya Simson dan namanya Simson. Ya. Tapi dari tadi tegang banget ini. Aduh, jadi saya juga ikut-ikutan tidak santai ya. Saya lanjut. Simson ditempatkan di keluarga papa mamanya Simson. Ya. Jadi kalau saya lihat dari ceritanya, dua keluarga ini juga sama. Keluarga yang penuh cinta kasih, lemah lembut, ya. Mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya, ya. Tapi endingnya beda. Simson salah pilih, Samuel pilih yang tepat. Jadi kita nggak bisa bukan kita nggak bisa. Jadi ketika kita ditempatkan di keluarga kita sekarang, hasil akhirnya nggak selalu akan sesuai dengan rancangan Allah. Kalau kemarin kita sudah belajar, rancangan Allah akan tetap berjalan. Demikian juga ketika kita sudah ditempatkan di keluarga kita ini sekarang, rancangan Allah juga tetap berjalan. Nah, tujuan akhirnya ini yang tercapai atau tidak dari yang sudah kita pelajari, ini tergantung dari respon kita. Ketika kita sudah ditempatkan di keluarga kita yang ada sekarang, Tuhan tahu nggak? Ya tadi yang di Yesaya katakan, Tuhan tahu, Tuhan sudah pilih. Jadi ketika kita ditempatkan di keluarga setelah kita beranjak dewasa gitu ya, kemudian kita ditempatkan, kita lihat bahwa papa saya atau mama saya adalah orang tua yang penuh tanggung jawab, yang begini begitu. Saya mau seperti dia. Orang tua saya, orang tua yang benar-benar mengasihi saya. Segala kebutuhan saya dipenuhi, dicukupi. Saya hidup penuh dengan cinta kasih. Kalau gitu, saya harus pergunakan privilege atau keuntungan ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada juga anak yang salah pilih. Ternyata papa mama saya sayang sekali loh sama saya. Dia jadi anak yang manja. Dia jadi anak yang memanfaatkan keberadaan itu. Bisa nggak Bu? Bisa. Nah, kalau gitu kita sebagai orang tua yang ditempatkan di tengah-tengah keluarga dengan anak yang modal begitu bagaimana? Atau kita ditempatkan di anak yang ternyata orang tuanya adalah orang tua yang katakanlah abusive atau KDRT. Mendidik anak bukan dengan bilangin gitu ya, telling bukan, tetapi mendidik anak dengan seperti militer, dikit-dikit cepret, dikit-dikit ceprot. Bagaimana kita anak yang ditempatkan di keluarga yang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Satu contoh lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang terpikir sama seperti saya terpikir waktu baca ini.
Wah, nggak adil dong, ngebandinginnya dua keluarga tapi berbeda. Samuel papanya Elkanah dan Hana, Simson papanya bukan Elkanah dan Hana. Nggak adil kalau kamu membandingkan dua orang dari dua keluarga yang berbeda, walaupun itu Tuhan yang taruh daripadanya. Nggak adil. Oke, kalau gitu saya kasih contoh yang adil ya. Kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal 25. Kalau teman-teman pernah dengar, ada dua orang anak yang namanya Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah dua anak-anak yang bertumbuh di satu keluarga yang sama, papanya sama, mamanya sama, di rumah yang sama, lingkungan yang sama, dengan kepribadiannya masing-masing. Kita baca Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Masih banyak waktu, jadi kita masih bisa explore lebih jauh. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpecah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungan. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu pada Esau, yang makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, ini keluarga yang sama loh. Papanya sama, mamanya sama. Dua-duanya disayang nggak? Disayang banget, pakai bingit. Ya, tadi yang saya minta kita perhatikan ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Adil lagi, sayang. Papanya sayang Esau, mamanya sayang Yakub. Klop, seorang satu. Tapi rupa-rupanya ini tidak membuat Esau dan Yakub tumbuh jadi anak-anak yang memilih hal yang sama. Esau memandang ringan hak kesulungan, dan Yakub memperhatikan benar-benar sampai mau merebutnya itu dari Esau. Sama-sama disayang loh, sama-sama diajarin. Tapi memang dari yang Ishak sayang kepada Esau, Ribka kasih kepada Yakub, ini berdampak ke keturunannya. Pada akhirnya Yakub menganggap bahwa di tengah keluarga kalau ada istilahnya anak yang lebih disayang gitu ya sama orang tua, itu wajar. Jadi ketika dia lebih menyayangi Yusuf daripada Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, saya pikir itu wajar. Karena apa? Yakub pun diperlakukan sama. Papa sayangnya sama Esau, mama sayangnya sama aku. Jadi kalau aku sayang Yusuf, fine-fine aja dong, wajar. Jadi kalau sampai zaman sekarang ada anak-anak nih, ya ini saya topiknya nyingkir sedikit. Ada anak-anak yang suka mikir bahwa
aku nggak sayang papa, aku anak mama. Jangan kaget Bapak Ibu, jangan sedih. Loh, kok anakku yang ini mikir begitu? Jangan sedih. Kenapa? Mungkin kita memperlakukan gitu, atau suami kita memperlakukan gitu, atau sebaliknya, ya karena dia pun dulunya begitu gitu. Sama papa mamanya di keluarganya ya begitu. Oh, aku dulu disayangin, paling disayang sama papa. Jadi kalau sekarang aku milih kira-kira yang paling lucu anakku yang mana ya? Cipik terbang itu, kamu anak favoritku. Ya jangan heran gitu ya. Anak-anak jangan terus merasa bahwa aku nggak terima di keluarga ini, pilih kasih. Enggak, jangan. Anak-anak ingat, daripada ya. Jadi kalau kamu anak-anak ditempatkan di keluarga yang lebih disayang oleh papa, bersyukur. Kalau kamu yang lebih disayang sama mama, bersyukur. Kalau kamu disayang sama tetangga, lebih bersyukur lagi. Kenapa? Berarti kamu anak jangan mikirnya bukan atau di rumah sakit. Enggak, bukan ya. Berarti kamu adalah anak baik ya. Sampai-sampai tetangga juga sayang gitu ya. Oke, saya lanjut kembali ke topik. Esau sama Yakub ditempatkan Tuhan bukan cuma di keluarga sama, dari kandungan juga udah sama ibunya. Tetapi begitu keluar, ayat yang ayat yang 34 ya, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sekarang kita perhatikan dari orang-orang ini, dari Samuel, Simson, Esau, Yakub, ada persamaan dan ada persamaan antara orang-orang yang diberkati Tuhan pada akhirnya, dan ada kesamaan sama orang-orang yang tidak diberkati Tuhan pada akhirnya. Kalau dari Samuel dan Simson, memang saya sengaja belum angkat isu persamaannya yang menyebabkan Simson itu bisa menyimpang itu apa, belum saya singgung karena memang ada ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 mengenai Esau. Jadi saya mau jadikan satu di sini, kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12. Sedikit waktu lagi ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia berarti setia. Sampai firman Tuhan ini selesai, mau sampai jam 7 malam pun berarti nanti dulu enak aja. Kita mau kondangan nih. Ya. Tadi ayatnya apa tuh? Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah dapat, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ini persamaan antara Simson dan Esau. Persamaannya apa? Dua-duanya cabul dan memiliki nafsu yang rendah. Cabul di sini Bapak Ibu jangan memikirkan hal-hal yang kena badan sensor nasional ya, yang 17 tahun ke atas. Pengertiannya bukan cabul seperti itu. Tapi di sini cabul adalah tidak setia, selingkuh. Di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan di situ bahwa barang siapa menjalin persahabatan dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Berarti ketika kita yang Yesus, yang dicintai Tuhan Yesus, berarti kita adalah kekasih ya. Kemudian kita yang dicintai ini mulai selingkuh dan cinta dunia, nah itulah cabul maksudnya. Sama seperti Esau dan Simson. Orang-orang yang diberkati Allah, dikasihi Allah, tetapi cabul, memiliki hawa nafsu yang rendah. Yang satu demi perempuan Filistin, yang satu demi yang merah-merah itu. Pola pikirnya apa?
lebih nikmat yang dari dunia. Lebih nikmat kalau hawa nafsu saya dipuaskan. Ini yang disebut dengan perbuatan daging kalau di dalam Galatia, di dalam Kolose. Inilah perbuatan daging. Makanya di sini dibilang akhirnya ayat yang ke-17 ya. Ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama Bapak Gembala pernah membawakan firman tentang ini, hak kesulungan. Ya. Jadi barang siapa ada orang yang cabul, hawa nafsu rendah, kemudian demi dunia dia melepaskan Yesus, kemudian dia bertobat balik lagi, dia sudah tidak bisa lagi dapat hak kesulungan. Ya, sini dikatakan ketika ia hendak menerima berkat itu, ketika ia orang-orang yang lain yang setia, yang seperti Samuel dan Yakub, yang setia mau menerima berkat hak kesulungan, itu mereka dapat. Tetapi ketika orang-orang yang tipenya seperti Simson dan Esau mau, ia ditolak. Kenapa? Karena cabul, lebih cinta sama dunia. Sekali lagi saya tekankan, Yakobus mengatakan, kalau kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah, berarti kita sudah menempatkan saat itu posisi kita sebagai musuh Allah, sebagai musuh. Bahaya, bahaya sekali. Kalau kita sudah berada di posisi sebagai musuh Allah, rancangan Allah bisa berlaku nggak atas hidup kita? Tujuan Allah hari depan yang penuh dengan harapan, damai, sejahtera dan seterusnya tercapai nggak buat kita? Nggak bisa. Jadi ketika kita ditempatkan, kembali lagi ke topiknya, ketika kita ditempatkan di keluarga kita sekarang, ya, apa yang mau kita pilih? Berontakkah? Dengan pola pikiran seperti tadi saya sudah coba jabarkan, seperti Samuel, sudahlah, papa mama saya nggak sayang saya dikasih ke gereja ini. Udah enak-enakan aja kayak Hofni dan Pinehas. Wuih, asik sekali hidup dengan seperti itu. Istilah kata kalau pikirannya jahat ya, pikirannya yang menjijikan. Saya toh ada di gereja, saya melayani Tuhan, saya pasti masuk surga. Terlepas ketika hidup saya ini bejat, yang penting saya ada di gereja, saya melayani Tuhan, saya pasti masuk surga. Enak aja. Lihat Esau, ketika ia hendak menerima berkat itu, dikatakan apa? Ia ditolak. Sama seperti Matius 7 katakan. Akan ada orang yang berseru, bukankah kami berbuat demi namamu, kami menyembuhkan orang. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah dari hadapanku engkau sekalian pembuat kejahatan. Kalau sudah begitu, jangankan tujuan, rancangan aja juga kita udah gak dapat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar sebagai Yesyurun, gereja Tuhan, sebagai milik kepunyaan Allah yang dicintai. Mari kita hidup jujur, mari kita hidup dengan tulus hati. Hidup dan jujur dan tulus hati untuk apa? Untuk seperti Samuel, seperti Yakub, pegang terus perintah, lakukan perintah. Bahkan seperti Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat, saya tidak akan lepas kau sebelum kau memberkati saya. Saya tidak akan lepaskan firman Tuhan ini, akan terus saya pegang dan saya lakukan sampai saya terima berkat hak kesulungan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita ditempatkan di keluarga yang anaknya begini begitu atau orang tua kita begini begitu, gak ada masalah. Itu semua daripadanya. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih bijaksana, untuk membuat kita tahu bagaimana memilih yang tepat, untuk membuat kita tahu
bagaimana mematikan itu yang cabul dan hawa nafsu, dan berlaku sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Rancangan yang kilang gemilang itu bisa kita lalui. Tujuan Allah bisa kita dapatkan. Mari tim musik saya undang maju ke depan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita di tengah-tengah keluarga yang begitu? Tim musik maju ke depan. Dan ini ayat yang terakhir. Kita buka dalam Galatia pasal yang ke-6. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi ada ayat yang terakhir. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Memang ini tadi catatannya paling bawah kecil lagi. Mohon maaf. Galatia pasal yang ke-6, kita baca ayat 1 sampai 10. Gak apa-apa, tim musik tetap masuk aja. Jangan malu-malu. Perlengkapan rohani. Taat dan kasih. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibu. Saya salah baca. Itu Efesus. Maaf ya Bapak Ibu. Galatia 6 bukan Efesus. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau gitu, kita yang ditempatkan di keluarga kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Tabur yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Pilih yang baik. Ya. Orang tua kita modelnya begitu. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, hai anak-anak. Kasihilah orang tuamu. Ya. Bukan berarti orang tua kita didik kita begitu, terus kita didik anak kita juga nanti begitu. Enggak seperti itu. Lakukanlah yang baik. Lihat firman Tuhan bilang apa tentang mendidik anak. Lakukanlah itu. Ya, hai anak-anak, engkau ditempatkan di keluargamu saat ini. Lihat orang tua. Bagaimanapun modelnya dia, ketika engkau sudah ditempatkan, itu untuk membuatmu jadi orang-orang yang tidak cabul. Ya, orang tua juga tadi begitu ya. Yang tidak memiliki hawa nafsu yang rendah. Mengertilah ketika dia didik kamu, ketika dia katakan tidak untuk hal yang engkau inginkan, karena dia tahu yang dia katakan tidak itu berarti apa? Hal yang akan menjaga engkau. Ya anak-anak ya. Jadi hormatilah orang tua. Mengertilah bahwa yang engkau inginkan itu adalah cabul dan hawa nafsu yang rendah. Ketika orang tuamu bilang tidak, berarti dia sedang menjagamu supaya engkau jangan ditolak. Amin. Ya, Tuhan sudah pilih kita di keluarga kita masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan? Yuk kita saling. Janganlah jemu berbuat baik. Kita saling tabur yang baik. Orang tua tabur baik ke anak, anak tabur baik ke orang tua. Kita pilih yang tepat. Amin. Amin. Baiklah, kalau memang demikian, mari sama-sama kita bangkit berdiri.